Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mewawancarai terkait tentang masalah narkoba. Perkenalkan, nama saya Pandu Pratama Andika. Perkenalkan, nama saya Teddy Edward. Perkenalkan, nama saya Zulian Ihsan. Oke, berikut adalah video-video hasil wawancara kami. Itu sangat miris karena masih muda. Banyak hal-hal positif yang harus dilakukannya. Menurut saya kecewa. Menurut saya cukup prihatin sih, karena mereka kan masih muda, tidak seharusnya mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi melakukan penyimpangan sosial. Menurut saya generasi muda di Indonesia terlalu banyak buat terjadi kasus narkoba, lagi mereka itu terlalu buruk, sangat buruk sangat. Sangat miris karena seharusnya dia melakukan kegiatan yang positif seperti membuka usaha dengan teman-temannya atau gimana. Dampak dari narkoba, terutama pada generasi muda yang banyak memakai, itu sangat berpengaruh kepada mentalnya. Terutama dia bakal melakukan hal-hal kejahatan di masyarakat seperti mencuri, begal, dan lain-lainnya. Mereka berada adiktif dan kesehatan jiwa mereka dan kesehatan pada mereka juga akan menurun. Dampak dari narkoba adalah saraf akan terganggu sehingga terjadi mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, serta gangguan kesadaran dan kerusakan syaraf tepi. Jadi untuk obat-obat tersebut mengakibatkan dan juga mengakibatkan terjadinya serangan jantung. Kalau nggak salah ya, serangan jantung dan merusak bagian otot jantung dan juga peredaran darah ke otak. Sekian, terima kasih. Ya, tadi sangat buruk dampaknya, Baik fisik maupun mental. ya buruk buat fisik dan maupun ke mental. Dampaknya banyak sih. Yang pertama tuh buat keluarga pasti, dan kedua untuk masyarakat sekitar tempat tinggalnya sih. Dampaknya itu sangat buruk untuk kesehatan otak, fisik, mental, Dan lain-lain. dan lain-lain. Dampak dari narkoba itu sangat banyak. Salah satu contohnya pergaulan bebas, kayak bikin anak muda, generasi muda cepat putus asa gitu kan. Banyak yang Secara depresi, mental. frustasi ya, secara mental. Nggak cuma fisik, berarti mental juga Mentalnya berdampak. juga berdampak sangat. Penyelesaian narkoba di Indonesia belum terlalu sempurna karena banyak yang memakainya. Masih banyak yang memakainya. Masih udah bagus atau kurang? Belum sih, karena kan kadang kalau kita berita ada kayak ada yang apa ekspor impor gitulah gitu, narkoba dari luar masuk ke Indonesia gitu. Belum kelar sih kalau misalnya begitu, nggak bakalan habis kayak. Masih minim sih kalau di Indonesia, karena Karena banyak. karena masih banyak remaja sekarang tuh melakukan penyelundupan narkoba dan sebagainya. Karena Masih banyak. generasi muda yang masih terjerat dalam narkoba. Itu contoh perilaku yang tidak seharusnya dia lakukan, karena sebagai seorang pemimpin gitu harus memberikan hal-hal baik kepada masyarakatnya. Sangat disayangkan sih, karena beliau mantan Kapolda gitu kan, terus terjerat langsung dengan kasus narkoba, itu sangat disayangkan. Seorang pemimpin. Ya, bikin malu sih, karena menurut saya kan dia penegak hukum, aturannya dia bisa memberikan contoh yang lebih baik ke masyarakat, tapi malah dia sendiri yang menggunakan narkoba tersebut gitu. Mungkin itu terjadi karena hukum di Indonesia ini sangat kurang. Contohnya seorang atasan yang masih juga menjadi pengedar narkoba, dan sehingga
membawa dampak buruk bagi sekitar. sekitarnya. Pandangan berarti hukum Indonesia sangat lemah berarti, karena seorang pemimpin. Iya, seorang pemimpin saja bisa terjerat kasus narkoba, apalagi masyarakatnya. Kalau Kapolda Sumbar yang kemarin itu kayaknya lenyap lagi beritanya nggak ada lagi tuh di TV udah nggak ada lagi tuh, udah hilang pelan ya. Hukuman yang pantas itu memberikan denda serta di penjara puluhan tahun. Hukuman mati. Mungkin menurut saya hukuman yang pantas untuk pengedar narkoba adalah penjara, dan juga itu tergantung sesuai dengan usia mereka. Hukuman yang pantas adalah penjara, tapi kalau penjara itu kayaknya kurang buat dia jerah. Mungkin hukum mati lebih tepat. Menurut pendapat saya, hukuman yang paling cocok untuk pengedar narkoba adalah hukuman mati, karena dia mengedarkan barang haram untuk dijual secara ilegal kepada orang-orang atau warga-warga untuk dikonsumsi, yang membuat orang-orang tersebut kehilangan akal dan pikiran. Jadi pendapat saya, hukuman yang paling cocok adalah hukuman mati. Kalau menurut saya sih pasal 340 ya, atau hukuman mati, karena orang yang menyelundup dan pemakai itu tidak akan pernah bisa berubah karena udah habitnya sih seperti itu gitu. Oke, lanjut. Seharusnya atau sepantasnya sebaiknya hukuman mati, supaya tidak ada lagi contoh-contoh atau memberikan dampak buruk kepada masyarakat sekitarnya. Kalau pengedar, untuk sang pengedar, hukuman mati lebih tepat. Alasannya kenapa harus hukuman mati? Ya karena sesuai kan, pengedar itu setidaknya kayak mensuggest gitu kan, mensuggest ada generasi muda biar terjerat juga kan, supaya produknya itu dibeli sama anak-anak muda yang nggak tahu gitu kan, yang masih polos gitu, yang ingin tahu gitu jawabannya. Kalau pengedar narkoba paling ya seumur hidup palingan ya hukumannya gitu. Diberi kayak apa ya, tuntunan untuk mengarahkannya, dan tidak terlalu kayak melepaskan gitu, membebaskan ya. Pengawasan sih. Ya untuk pengawasan super ketat bagusnya. Cuman kalau untuk anak-anak sekarang untuk pengawasan yang ketat itu takutnya makin menunjang gitu sih. Jadi gantung dari didikan orang tua masing-masing aja. Baik. Kalaupun orang tua sih, orang tua harus sedikit lebih memperketat pergaulan anaknya di luaran sana gitu. Pergaulannya atau menjaga anaknya supaya tidak berteman dengan orang-orang yang Lingkungan yang jelek. Memperketat. Yang pertama mungkin lebih membatasi, habis itu lebih banyak bersosialisasi dengan anak, dengan siapa aja dia bergaul gitu. Kita sebagai orang tua harus tahu, terbuka dengan orang tua dia setidaknya gitu. Jangan biarkan anak dalam kesendirian. Paling anaknya kalau misalnya pergi main, boleh dicek mau pergi main sama siapa, kemana, tetap dikasih tahu lah, tetap pantau anaknya walaupun dari jarak jauh. Seenggaknya kan sekarang kan udah komunikasi kan udah lancar, video call ya lebih terbuka, lebih gampang lah gitu. Kalau misalnya mau nanya anaknya di mana, bisa video call. Pokoknya tetap hanya dengan siapa dia bertemu, tetap hanya Melakukan kayak sebar sosialisasi kepada pencandunya dan memberikan arahan serta membimbing dia. Bisa menggunakan rehab ke panti rehab gitu. Upaya penanganan bagi pencandu narkoba adalah rehabilitasi. Upaya untuk pecandu narkoba mungkin rehabilitasi diri, atau minta saran ke keluarga, atau curhat ke keluarga. Kalau tidak bisa juga mungkin lebih baik langsung ke BNN untuk minta tolong. Bisa menggunakan rehab ke panti rehab gitu.
mengarahkannya ke panti rehabilitas. Untuk pecandu lebih tepatnya yang pertama rehabilitas. Selain rehabilitas itu harus ada digantikan dengan sesuatu yang senilai. Ya, misalnya dengan kegiatan yang lebih positif, olahraga. Harusnya kayak gitu, peraturannya itu harus lebih ketat lagi, ya, dan tidak boleh lengah sedikit pun, serta kayak Penyuluhan ke sekolah-sekolah. ya, penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Mungkin melakukan penyuluhan ke semua sekolah atau kampus, dan kalau bisa di per setiap bulannya itu melakukan tes urin gitu. Pemerintah negara kalau pada generasi muda. Yang pertama itu mungkin lebih memperkuat undang-undang. Habis itu lebih memperketat hukum, bahkan pengawasan atau pengawasan terhadap generasi. Kalau upaya paling lebih menyalurkan kegiatan positif ya. Kalau untuk sekarang kan kayak olahraga mungkin banyak tuh, lebih disupport lah masyarakatnya, kaula mudanya, daripada dia ke arah yang tidak baik, lebih bagus ke arah yang positif kayak olahraga lah contohnya.